Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatut taliyah. Kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Kajian utama kita, kajian Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan an-nurahu al-kashfu. Nur atau cahaya, lahu baginya al-kashfu, penyingkap. Wal basiratu laha al-hukmu. Basirah laha baginya al-hukmu, memutuskan. Wal qalbu lahu al-ikbalu wal ikbaru, dan hati baginya al-ikbalu wal ikbaru, mendekat atau berpaling. Jadi kalau Ibnu Athaillah, kalau bahasa terjemahnya begini, nur ilahi tugasnya adalah menyingkap, basirah tugasnya memutuskan, qalbu atau hati tugasnya adalah mendekat atau dia berpaling. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan anugerah kepada manusia. Ada 3 anugerah yang sangat besar buat manusia dibanding anugerah-anugerah lainnya. Anugerah yang pertama adalah an-nur, yaitu cahaya. Nur ilahi, cahaya bukan cahaya begini yang kemarin kita bahas. Jadi nur Allah itu, cahaya Allah itu bukan cahaya kayak lampu ini. Ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, kemudian menerangi hati kita, membuat kita jadi cinta sama Allah, rindu sama Allah. Itu cahaya nur yang kayak begitu. Jadi jangan kita artikan, saya pengen dapat nur, cahaya, ya telan batu baterai, atau boklam gitu makan. Yang kedua, basirah. Yang ketiga, qalbu, hati. 3 anugerah terbesar yang diberikan oleh manusia dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya di atas muka bumi. Kalau tangan, monyet dikasih tangan. Kaki, monyet kasih kaki. Ya kan? Gigi, kasih gigi, semua binatang ada giginya. Kecuali ayam. Ayam nggak ada gigi. Kalau ayam ada gigi repot, tapi bisa ngomong. Jadi nggak ada. Nah, apa yang dimaksud nur ini? Nur itu sirrul rabbani, rahasia ketuhanan yang menerangi otak kita. Jadi nur ilahi atau cahaya Allah itu adalah rahasia ketuhanan yang menerangi otak kita, kemudian membangkitkan kesadaran kita. Itu namanya nur, cahaya. Jadi sesuatu yang datang ke hati, sesuatu yang datang ke otak kita. Nah, kemudian dari otak kita ini jadi apa ya? Jadi paham. Itu namanya nur. Jadi kalau nur itu bahasa Indonesia cahaya. Macam-macam. Nur itu adalah rahasia Tuhan, bisa di Indonesia kan memiliki arti rahasia Tuhan yang masuk ke dalam otak kita, kemudian dia bisa membangkitkan kesadaran kita. Adapun basiroh. Basiroh itu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bisa mengambil keputusan. Itu basiroh. Binatang itu tidak ada basiroh. Tidak ada punya kemampuan untuk memutuskan sebuah sesuatu. Ayam itu nggak bisa memutuskan. Misalnya ini ada, Bapak melihat nggak kambing, ayam atau kambing, kalau dia dekat betinanya, dia pengen ngawinin. Si betina tadi nggak bisa memutuskan menolak atau tidak. Kalau manusia kan mau deketin nih sama laki-laki, mau dikawinin, dia kan bisa nolak, enggak, gua nggak mau, lu jelek banget, gitu kan. Tapi kalau kambing nggak bisa nolak, nggak bisa memutuskan. Itu hebatnya, itu bedanya. Nah, dia ngikut aja. Mau jelek tuh kambing laki-lakinya, mau jenggotan, mau enggak, udah nurut aja dah, mau aja dikawin. Karena dia tidak bisa memutuskan, nggak punya basiroh. Jadi basiroh ini adalah satu kebebasan yang Allah berikan kepada manusia di jalannya untuk memilih apa yang dia kehendaki dan apa yang dia inginkan. Basiroh. Allah berikan basiroh.
Jadi kemampuan untuk memilih apa yang dia kehendaki dan apa yang dia inginkan. Kita mau apa namanya, mau nikah, mau begini, mau makan, kita punya kehendak. Tapi kalau binatang dia nggak bisa. Nah, kemudian qalbu atau hati itu adalah pusat perasaan yang ada dalam diri manusia. Perasaan yang mendorong, menolak, dan memuliakan atau menghormati. Itu qalbu, hati. Nah, Ibnu Athaillah di sini, Imam Ibnu Athaillah ingin mengungkapkan ada tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada 3 perangkat sebagai anugerah buat manusia tadi. Yang pertama adalah nur. Nur itu, cahaya itu, tugasnya adalah al-kasfu, menyingkap. Apa sih menyingkap itu, Pak? Menyingkap itu menjelaskan atau menghilangkan kesamar-samaran. Memindahkan manusia dari lembah kesesatan menuju lembah yang terang benderang. Lembah yang penuh penjelasan. Semuanya bertemu dalam kalimat ilmu. Jadi cahaya, nur itu adalah sesuatu rahasia Allah yang diberikan untuk memindahkan manusia dengan keutamaan Allah dari sebuah kebodohan menuju makrifat, pengetahuan dan ilmu. Dari lembah kesesatan menuju puncak hidayah. Itu namanya nur. Dan itu Pak, Allah berikan ke dalam otak kita. Jadi kadang-kadang kita melihat, ya kan gitu, bahwa ada orang mengatakan akal berarti nur itu adalah akal kan otak. Apa beda akal sama otak? Kadang-kadang kita ngomong, lu nih gak punya otak, akalnya nggak ada lu nih. Apa bedanya akal sama otak? Ternyata ada perbedaannya akal sama otak itu. Kalau kita ngelihat ada sop otak, nggak ada sop akal. Ternyata kan beda. Ada nih sop otak, ada otak-otak, nggak ada akal-akal. Itu kalau dari sisi makanan kita namanya. Nah sekarang dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi akal itu merupakan perangkat yang bisa membebaskan diri dari kebodohan menuju pelataran ma'rifat pengetahuan. Lalu apa bedanya akal dengan nur tadi? Mungkin kita bertanya-tanya, yang pertama apa itu akal? Orang-orang barat mengatakan bahwa akal itu adalah tugas otak untuk mengatur sebagai organ untuk mengatur keberadaan manusia. Sehingga sempurna kesadarannya dengan perantaran akal tadi, dan dia jalannya lewat bilik-bilik otak. Jadi otak kita itu ada bilik-bilik. Nah, akal itu di situ. Tugas otak, kata orang barat. Lalu bagaimana kata para ulama? Jadi ulama kita ini luar biasa. Filsafat itu. Jadi namanya akal, sirrun yattajihu ila dimagh, rahasia Allah yang mengarah kepada otak. Itu namanya akal. Akal itu rahasia Allah yang menuju otak, kemudian menyinari otak kita. Maka nanti proses pemahaman dan kesadaran kita jadi sempurna karena ada akal tadi. Makanya ini ada orang belajar, otaknya sama Pak. Saya rasa kalau kita sekolah itu dulu otaknya sama kok teman-teman kita satu kelas. Tapi ada yang bego, ada yang pinter, ada yang begonya nggak ketolongan, apa nggak naik-naik bertahun-tahun. Ada yang pinternya nggak ketolongan, padahal semuanya punya otak. Gitu. Kalau kita lihat kecil apa besar, sama kayaknya otaknya kecil juga, karena kepalanya hampir sama kan, beda cuma berapa senti doang. Ada pun berapa senti, ada yang kepalanya, ukuran kepalanya ada yang 9, pecinya ada yang 10, ada yang 8, ada yang 7. Kadang-kadang ada yang kepalanya kecil tapi pinter. Ada yang kepalanya besar, nggak naik-naik.
Jadi akal ini wazifatul akli. Pemahaman ini kan tugas akal. Dan dia terpantul dari dalam otak. Akal ini terpantul dari dalam otak. Jadi Allah memberikan. Jadi akal ini sesuatu pemberian dari Allah. Masuk ke otak, menyinari otak tadi. Lalu terpantul dari otak tadi. Terpantul nih. Jadilah kita tahu. Jadi kita paham. Maka ulama mengatakan bahwa akal ini merupakan sir. Rahasia Allah yang diberikan kepada manusia. Makanya kita nggak sama, Pak. Ada orang punya otak tapi nggak punya akal. Otaknya ada, tapi nggak punya akal. Dia tidak paham dengan hakikat hidup ini, tidak paham dengan Tuhan, tidak paham dengan perintah Allah, tidak paham dengan larangan Allah. Otaknya ada. Kalau suruh ngitung 1 tambah 1 bisa 2, berarti dia ada otak. Coba 1 tambah 1 berapa? 2. Ini apa namanya? Pintu. Ini apa? Jendela. Berarti dia punya otak. Tapi nggak punya akal. Kayak manusia. Kalau dia nggak punya perasaan, kayak kedebong pisang. Pisang itu ada jantung tapi nggak punya hati. Ada manusia yang kayak gitu. Kira-kira kan begitu. Ada manusia yang punya otak, tapi tidak punya akal. Karena akal ini merupakan sir. Rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia dari Allah. Kita lanjut. Dan Ibnu Athaillah mengatakan demikian, Bapak. Karena sesuai dengan Al-Quran. Dan ada ulama menafsirkan, menganggap bahwa akal ini merupakan rahasia. Kenapa dikatakan sir rahasia? Karena dia samar dan sulit dijangkau oleh panca indera kita. Sulit, Pak. Nggak ada yang bisa menjangkau. Akal itu kayak apa sih? Panca indera kita, kuping nggak pernah ngelihat, mata nggak bisa ngelihat. Maka dikatakan sir, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal ini hakikatnya adalah nur Rabbani, cahaya dari Tuhan, ya kan? Yang masuk ke dalam otak kita, memunculkan kesadaran, dan dia menjalankan tugasnya. Ini apa? Akal. Sama. Dan 3 ini, Pak, tiga ornamen ini, itu ada karena ada ruh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan masukkan ruh. Sama kayak ruh. Ruh itu kan, kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari setetes sperma. Kenapa Allah katakan ruh itu dari Allah? Allah yang meniupkan. Tujuannya kenapa, Pak? Allah bilang ruh. Sebetulnya itu nisbat. Dinisbatkan bentuk pemuliaan. Ini mulia. Itu dari Allah. Seperti gini loh, Pak. Ka'bah itu dibilang rumah Allah. Kenapa dibilang rumahnya Allah? Memuliakan bangunan itu. Ini rumahnya Allah. Jadi mulia. Ini ada gubernur. Ini rumahnya gubernur. Jadi mulia. Padahal bangunannya sama. Bata-bata juga. Semen-semen juga. Tapi karena diakui milik gubernur, jadi hebat, jadi mulia, jadi terkenal. Nah, ruh itu ditiupkan dari Allah. Jadi dari Allah, bentuk pemuliaan. Allah menisbatkan ini, ruh dariku. Aku tiupkan ruh. Bentuk pemuliaan. Apa tujuan bentuk pemuliaan tadi? Lamat ma'din nasri ma'rifati. Supaya manusia yang berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang ruh tadi. Karena kau tidak akan bisa mampu untuk menjangkaunya. Makanya Allah bilang, inna ruh min amrillah. Kalau kamu bertanya tentang ruh, ruh itu urusan Allah. Sedikit pengetahuan kamu. Karena itu juga Allah. Kalau mungkin dari tanah, kita bisa eksperimen. Tanah kan bisa kelihatan. Sperma, sekarang sperma dieksperimen. Ada bayi tabung, ya kan? Ada sperma ini, campur mau sperma ini. Kadang penelitiannya di hewan, ya kan? Sperma sapi gabung sama sperma kambing, terjadinya bagaimana? Wah, kenapa? Pembentukan dari sperma. Tapi kalau ruh dari Allah, nggak ada harapan bagi kamu untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah ini. Itu tujuannya. Nah, ruh itu, Pak, bergejolak di dalam badan kita, mengalir di sela-sela badan kita, sehingga kita bisa ada kehidupan di atas muka bumi.
Luruh itu juga masuk ke bilik-bilik otak kita, membangkitkan kesadaran, masuk ke hati, ada perasaan, menolak, memuliakan, ya kan? Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kasih perangkat 3 tadi, nur, basirah, sama qalb, hati. Maka balik lagi, akal juga demikian. Allah Subhanahu Wa Taala namakan akal itu nur, cahaya. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah ingin mengungkap bahwa nur itu bisa menyingkap penjelasan, bisa menyingkap petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buah nur tadi untuk kehidupan kita jadi paham, kita jadi sadar. Ini cahaya itu begitu Pak, nur ilahi. Sesuatu yang masuk ke dalam otak kita jadi sadar, kita jadi ngerti. Nah kemudian setelah itu basirah. Ibnu Athaillah mengatakan ada tugas basirah. Jadi tugas basirah itu memutuskan. Apa itu basirah? Tadi saya katakan basirah itu adalah qudratus zatiyah, kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk memutuskan, untuk menuju apa yang dia kehendaki. Itu namanya basirah. Itu basirah kayak gitu. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, kalau gitu basirah itu sama gak akal? Kita bisa memikir, kita bisa memutuskan. Basirah itu gak sama Pak akal. Kalau akal itu tidak bisa memutuskan. Akal itu gak bisa memutuskan. Akal itu mencari, menemukan, tapi tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan itu adalah basirah. Jadi basirah itu kekuatan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil kehendak apa yang diinginkan. Contohnya, buah dari apa namanya Pak? Buah dari akal itu. Buah dari akal, basirah itu bukan akal ya. Tapi dia buah dari akal. Basirah itu bukan akal, tapi dia buah dari akal. Contoh gini, Bapak makan buahnya apa? Kenyang kalau nggak ngantuk. Tapi bukan berarti makan itu ngantuk. Bapak makan muak, tahap, ya kan? Atau berak. Tapi bukan berarti makan itu berak. Nah, buah dari akal tadi adalah basirah. Bapak bisa memutuskan sesuatu yang Bapak inginkan. Kalau akal itu tidak bisa memutuskan, Pak. Akal itu tidak bisa memutuskan. Nah, nanti setelah itu, Pak, urutannya itu, pertama itu nur. Ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan sesuatu kepada otak manusia. Kemudian nanti basirah kita memutuskan. Nah, kemudian lalu yang ketiga, qalbu punya tugas. Apa tugas hati ini? Tugas hati ini Pak bisa mendekat, bisa berpaling. Maka hati ini yang paling berat itu hati. Karena hati ini ada kekuasaan yang saling mau menguasai. Apa itu? Yang pertama, Sultanul Anwarul Ulwiyah. Kekuasaan cahaya dari Allah yang memberikan petunjuk tentang Allah, pengen dekat sama Allah. Yang kedua ada kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Jadi hati yang tugasnya paling berat itu hati. Kalau nur yang masuk kotak kita itu gampang nerangin, kita jadi mengerti, jadi paham. Kalau basirah kita bisa memutuskan. Tapi kalau hati ini yang paling berat, karena hati ini ada pertarungan cahaya Allah, supaya orang itu dekat sama Allah, supaya orang itu cinta sama Allah. Ada pertarungan hawa nafsu dan syahwat. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah nurnya kepada yang dikehendaki, cahaya nurnya. Ketika orang-orang itu diberikan nur sama Allah Subhanahu Wa Taala, cahaya kepada yang dikehendaki sama Allah, orang itu jadi dekat sama Allah, cinta sama Allah, rindu sama Allah Subhanahu Wa Taala, punya rasa takut sama Allah.
Maka Allah katakan juga dalam surat Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi orang yang diberikan kelapangan dadanya ke dalam agama Islam, maka dia adalah orang yang diberikan cahaya oleh Tuhan, diberikan nur. Oh, jadi ngerti, jadi paham. Kemudian Basirah ngambil keputusan, gue masuk Islam. Itu karena nur Allah. Nah ini bertarik. Ada cahaya tadi, ada hawa nafsu syahwat. Jadi dua pertarungan di dalam hati kita. Maka hati ini bisa mendekat, bisa berpaling. Apa hawa nafsu dan syahwat tadi? Allah katakan di dalam surat Imran, Zuyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi hubbus syahwat, ada syahwat. Ada hawa nafsu, Pak. Ada hawa nafsu, maksud. Nafsu. Hawa nafsu kepada minan nisa, perempuan. Saya katakan kemarin, laki-laki itu banyak lebih senangnya kepada perempuan daripada perempuan banyak lebih senangnya kepada laki-laki. Laki-laki itu kalau perempuan lewat selalu lihat, tapi kalau perempuan kadang-kadang nggak suka lihat, dia biasa. Ya, biasa. Tapi kalau laki-laki, siapa itu? Kemudian berbanding hawa nafsu kepada anak-anak. Nafsu. Anak-anak. Cintanya bukan. Ngumpulin harta. Emas, perak. Kendaraan. Hewan ternak. Kebun. Nah, jika Allah memuliakan seseorang. Ya kan? Memuliakan seseorang. Dikasih nur. Tapi kitanya dulu harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan Allah tadi. Allah tidak akan memuliakan seseorang kalau orang itu tidak berusaha untuk menyediakan tempat kemuliaan Allah datang ke dia. Supaya dia bisa terbebas dari penjara hawa nafsunya, syahwatnya. Allah akan memberikan kemuliaan kepada seseorang kalau orang itu mujahadatun nafsi, dia berjuang untuk menundukkan nafsunya atau jihad melawan hawa nafsu. Jihad. Bagaimana jalannya? Ini caranya. Itu masalahnya orang berjihad melawan hawa nafsu. Kalau jihadnya Israel mah gampang, saya perangkap sana perang bawa golok ya bawa apa. Nah kalau jihad melawan hawa nafsu gimana caranya? Nggak kelihatan. Caranya jihad melawan nafsu itu muraqabatullah. Merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam detik-detik kehidupannya. Jadi itu kita itu selalu merasa Allah melihat kita, Allah ngeliatin kita. Ini insya Allah nanti Allah berikan kemuliaan kepada dia. Di mana kemuliaan itu Allah berikan nur kepada otak dia sehingga basirah dia bisa memutuskan untuk dekat sama Allah. Hati ini caranya apa? Merasakan adanya penguasaan Allah. Gimana caranya Pak? Begini. Kalau pas kita mau buat dosa, maksiat, ingat Allah, ya Allah, Allah melihat saya. Dosa saya udah begitu banyak, nggak tahu diri, nah, saya masih dosa, masih maksiat. Ketika kita mau berbuat sesuatu yang dilarang Allah, merasa Allah itu ngeliatin kita. Jadi namanya muraqabatullah dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat Bapak kerja, selalu merasa ada penguasaannya Allah. Ya Allah, Allah melihat saya. Allah selalu melihat saya. Berarti saya harus benar lihat. Di dalam sholat juga begitu. Ketika kita sholat, selalu merasa lagi dilihatin sama Allah. Jadi merasa lagi dilihatin sama Allah. Bapak lagi beribadah, merasa lagi dilihatin sama Allah. Lagi baca Quran, merasa lagi dilihatin sama Allah. Sehingga ketika baca Quran itu gak pengen pamer. Pamer suara, supaya orang tetangga tahu, gue bisa baca Quran, gue rajin. Tapi kenapa? Bapak merasa lagi dilihatin sama Allah, lagi baca Quran. Selalu merasa ada penguasaan Allah. Maka orang ini nanti mendapatkan kemuliaan Allah. Karena dia sudah membuka tempat datang kemuliaan Allah.
Yang kedua, al-iksar min zikri. Banyak ingat Allah, banyak berzikir. Banyak berzikir ini Pak bukan berarti Bapak harus kemana-mana kayak Sunan Bonang gitu, pegang tasbih kemana-mana gitu. Wali bukan, apa bukan. Bukan begitu. Jadi boleh megang tasbih. Ya waktu sholat zikir. Nentuin bilangan 100 atau 33. Maksudnya di luar itu ingat sama Allah itu selalu melihat Allah di situ. Contoh ini, yang namanya zikrullah itu. Saya itu Ramadan kalau kita ngomong gini. Kita ngelihat anak kita. Anak kita ini kok lain gitu. Lain. Saya ngelihat anak saya itu bandel. Dia kan di luar normal kata gurunya. Saya tanya sama gurunya, kenapa Pak? Kok anak saya di luar normal? Iya. Anak yang lain itu Pak masuk 6 hari, liburnya sehari seminggu itu. Anak Bapak enggak, masuknya sehari, liburnya 6 hari. Waduh, kaget juga saya. Tapi saya ngelihat ada Allah di situ. Di anak saya itu. Bahwa ini ujian yang Allah berikan buat saya lewat anak saya. Bagaimana saya harus mendidik dia, memperhatikan dia. Karena barangkali saya belum melaksanakan kewajiban saya sebagai orang tua yang penuh kepada anak saya. Begitu. Itu namanya Bapak zikir pada Allah. Lihatnya ketika misalnya gitu, zikir, Mas Arni. Jadi misalnya nih, Bapak ngelihat makanan, Bapak jangan ngelihat makanan ini bini yang masak, jangan. Bini kita setiap hari kalau masak kan enak mulu Pak. Nggak mungkin setiap hari masak yang nggak enak sama kita kan. Dari mulai kawin sampai sekarang bini kita masak tuh enak mulu. Tiba-tiba kita makan nggak enak, jangan ngelihat bini kita. Belum sambil ngelamun kali masaknya, makanya nggak enak. Jangan. Tapi ngelihat Allah di situ. Ya Allah, Allah gerakan hati bini saya. Mungkin dilebihin tangannya digerakin, jadi kebanyakan garam, ada asin. Jadi jangan melihat, loh kok begitu, makin tua makin gak beres rumah sakit. Jangan. Bapak jangan lihat ini, tapi ngelihat ada Allah di situ. Itu namanya Bapak al-ikfar min dzikrillah. Bisa nggak begitu Pak? Ingat Allah itu begitu, bukan banyak orang itu berzikir, oh la ilaha illallah, sampai tidak mengajar la ilaha illallah, mengajar betul gitu. Jadi zikir tapi nggak lagi kan? Bukan begitu. Kadang-kadang kita marah sama anak itu kan, la ilaha illallah, salim. Nah setan memang begitu. Kadang-kadang kan kita begitu. Jadi berzikir tapi kita mencaci. Bukan itu, tapi lihat di situ ada Allah di situ, ada campur tangan Allah, ada skenario Allah di situ. Itu namanya al-iksar bizikrillah. Mengingat Allah terus. Bapak ngelihat kembang bunga yang suka miara kembang bunga, lihat, ya Allah, ini bunga. Ini yang saya tanam kok warna bunganya merah, yang ini warna bunganya kuning. Daunnya sama-sama itu. Gimana Allah ngasih ngewarna ini? Jadi ya Allah. Jadi selalu melihat Allah di situ. Namanya Bapak banyak ingat Allah. Ketika Bapak bercermin melihat kaca, jangan kita kaget ya Allah nyiptain gue kayaknya kurang ganteng. Orang-orang ngomong gue ini katanya kurang ajar, bukan kurang ajar, gue kurang ganteng. Bukan begitu. Tapi melihat, ya Allah nyiptain saya begitu sempurna. Lubang hidung ada 2. Pas ngeliat di kaca itu melihat Allah Pak. Allah nyiptain saya sangat luar biasa. Lubang hidung 2. Coba diperhatiin Bapak. Coba kalau saya lubang hidungnya 1 itu gimana ya, napasnya ganti-gantian begini. Kalau pilek bagaimana? Lihat strukturnya Pak. Alis, mata, hidung, mulut.
Ya Allah, Allah nyiptain manusia saya begini, alis, mata. Coba kalau mulut di atas, mata di bawah. Mana kalau saya makan sop atau minum sayur asem, tumpah kelilipan. Gitu kan? Ya Allah, ciptaan Allah. Di situ Bapak selalu melihat Allah, itu namanya Bapak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak harus Bapak Jadi kalau Bapak lisan itu lisan itu tujuannya apa sih? Membantu hati. Tapi Bapak habis sholat baca zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa? Melatih lisan kita untuk membantu hati kita. Kalau orang berzikir, lisannya doang, hatinya nggak berzikir, ini nggak ada gunanya, sia-sia. Sama aja kayak burung beo. Burung beo juga begitu, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ditanya, assalamualaikum itu apa beo? Nggak tahu, nggak paham. Kue mangkok, dia nggak tahu kue mangkok. Nah orang berzikir, hatinya tidak ikut berzikir kayak begitu. Lisan itu tujuannya membantu hati, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati subhanallah. Itu orang yang ingat mau. Makanya juga jangan ngelihat casing. Casing itu, casingnya dia mau ada zikir aja casing. Hatinya berzikir. Karena fungsi zikir itu, ingat itu apa Pak? Bukan di mulut, di hati. Ingat itu di hati Pak, bukan di mulut. Bapak ingat nggak sama anak Bapak? Iya ingat, anak. Bukan di mulut, tapi di hati. Ada rindu kangen. Begitu juga zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat Allah, melihat Allah dalam segala hal yang kita lihat. Dalam segala kejadian yang kita alami, di situ ada Allah. Ya Allah. Jadi, kita punya bini. Saya bilang, bini kita yang sekarang berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Sekarang ini kan udah banyak keriputnya, uban, segala macam. Tapi ya Allah, Bapak melihat Allah di situ. Ya Allah, iya. Bini saya begini. Mungkin kalau dia sebar, terus kayak begini, repot juga saya jadi was-was. Tapi Allah jadikan tua, Allah jadikan berubah begitu. Jadi amat, saya nggak deg-degan. Lihat Allah di situ. Ya Allah, iya, kepengennya saya mah dapatnya model-model kayak Tamara Blazensky gitu. Dapat yang begini. Tapi lihat di situ, ada skenario Allah. Ya Allah, ya saya jadi tenang dapat yang kayak begini. Dia ke Indomaret juga nggak pulang-pulang, diemin aja ntar dia pulang. Kalau Tamara Blazensky kan bingung saya kalau nggak pulang-pulang sampai sore, takut diambil orang. Kan begitu. Lihat ada Allah di situ, ada kebaikan Allah. Ada kebaikan Allah di situ. Jadi Bapak selalu melihat ada kebaikan Allah Subhanahu wa taala di situ. Itu namanya Bapak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu baik mas saya. Allah baik. Tadi selalu ngomong itu, Allah baik ya mas saya selama ini. Saya buat dosa, saya buat maksiat, masih dikasih sehat. Allah baik ya mas saya. Saya buat dosa, maksiat, masih dikasih rezeki. Ada bentuk kebaikan Allah. Itu yang dikatakan orang berzikir kepada Allah. Sekalipun Bapak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah berjuta-juta kali, tapi hati Bapak tidak ingat sama Allah, ini akan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena zikir itu bukan hanya semata-mata lisan, tapi lisan itu hanya menggantung hati kita. Sama kayak sholat. Bapak lihat sholat itu usolli fardal maghribi salah sarokaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau Bapak ngucapin kayak gitu, pas takbir Bapak tidak, hati Bapak tidak berniat, itu tidak sah sholatnya. Karena niat ini kan termasuk rukun sholat. Tapi ketika takbir, niat itu tempatnya kan di takbir. Barengan Allah, saya niat sholat fardu maghrib. Karena Allah, bareng selesai. Di situ dia. Nah, lisan ketika usolli fardal maghribi itu tujuannya adalah membantu hati. Jadi supaya apa?
kadang-kadang kita kan mau sholat zuhur nih, kita nggak pakai usolli fardal maghrib, langsung aja Allahu Akbar, hati kita niat sholat zuhur. Karena kadang-kadang kita punya masalah mengganggu. Oh, saya sholat maghrib padahal zuhur, maka pakai usolli fardal maghrib, diucapin, tujuannya apa? Nguatin hati. Nah begitu juga berzikir, itu adanya di hati, bukan lisan. Maka banyak berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita istiqomah begini Pak, merasa adanya pengawasan Allah, mengingat Allah dalam setiap keadaan, kita istiqomah yang kayak gini, maka nanti hawa nafsu kita akan kalah, syahwat kita akan kalah, sehingga basirah kita bisa memutuskan harus dekat sama Tuhan, cinta sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Tapi kalau seandainya kita nggak melakukan berzikir sama Allah, merasakan adanya pengawasan Allah tadi, maka orang ini Pak, ya nanti kayak ada hijab. Kayak ada hijab. Hijab itu bagaimana Pak? Jadi dia ini hidup, tapi hidup dia ini seperti hampa, gersang. Dia sholat, tapi sholatnya tidak bisa menyelesaikan dia dari ketenangan jiwanya. Dia berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jiwanya masih galau. Kenapa kok begitu? Banyak orang berzikir, jiwanya, hatinya masih galau. Nah, saya berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, tapi hatinya masih gak tenang. Seharusnya zikir itu bisa menenteramkan hati. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah berzikir sama Allah bisa menenteramkan hati? Kenapa kok orang ini gak bisa tenteram hatinya? Karena dia hanya di mulut saja. Yang kedua, dia nggak continue istiqomah merasakan adanya penguasaan Allah, dan dia nggak ada ngelihat ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya ngelihat namanya zikir itu ucapin subhanallah, alhamdulillah sudah. Itu kalimat zikir hati Bapak. Ketika Bapak mengucapkan alhamdulillah, 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 ini yang bisa mengalahkan pasukan hawa nafsu kita. Merasakan adanya pengawasan Allah, ini yang bisa mengalahkan pasukan syahwat kita. Itu kayak gitu Pak. Nah, para ulama mengatakan, jadi kalau kita ingin menerima nur ilahi tadi, ya kan, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, tawarkan diri kita untuk menerima cahaya tadi masuk ke dalam hati kita. Nggak ada cara yang lain kecuali mengingat Allah yang mana. Selalu melihat ada Allah dalam apa yang kita lihat, apa yang kita temui. Setiap orang punya masalah, Pak. Setiap orang pasti pernah mengalami ujian dan musibah. Nggak ada orang yang nggak pernah mengalami ujian musibah. Mau kiai, mau ustaz, mau orang awam, tukang kelapa, semua kena ujian musibah. Tapi dia selalu melihat Allah di balik musibah tadi. Ada bentuk kebaikan Allah baik. Ingat, ini nih orang membuka diri untuk masuknya nur ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam otak dia, yang bisa memenangkan pertarungan di dalam hatinya. Hawa nafsunya pasti akan kalah. Makanya Allah bilang apa? Dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Fahuwa ala nurin min rabbih. Dia berada di dalam cahaya Tuhannya. Fawailul liqasiyati qulubihim min dzikrillah. Maka celaka orang yang hatinya keras, berpaling dari zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Orang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau Bapak tidak pernah ingat sama Allah, nggak pernah berzikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini akan dihijab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada dalam kesesatan. Kenapa? Karena berpaling. Hati itu akan jadi keras. Dia berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaris orang yang tidak pernah mengingat Allah itu kayak gitu, Pak. Begini, udah nggak sholat, Ramadan nggak puasa, zikir nggak pernah. Sholat paling lebaran doang, Idul Fitri. Idul Adha enggak. Kadang-kadang Idul Fitri
nggak sholat. Kenapa? Takbiran keliling malam pagi. Sehingga pas sore itu Idul Adha doang. Sholatnya setahun sekali. Orang ini hatinya pasti keras. Dapat panggilan Allah itu dia nggak akan memenuhi panggilan Allah. Apa yang Allah suruh itu nggak akan memenuhi. Maka awas kata Allah Subhanahu wa taala, wala tuti man aghfalana qalbu. Jangan kamu taati orang yang Allah lalaikan hatinya an zikrina, dari mengingat Allah. Jadi ada orang yang dilalaikan Allah hatinya untuk ingat sama Allah, Pak. Kenapa kok begitu? Karena dia sendiri tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lalaikan orang itu. Wattabi hawa'ahu. Dia ngikutin hawa nafsunya. Kalau orang sudah tidak ingat sama Allah, dia nggak zikir sama Allah, nggak ingat sama Allah, nggak merasakan ada pengawasan Allah, maka orang itu cenderung akan ngikutin hawa nafsunya. Wa kana amruhu furutan, pasti urusan-urusan dia melampaui batas. Pasti berlebihan. Jadi kalau ada masalah urusan itu pasti lebay. Kenapa? Karena orang ini tidak ingat sama Allah, kemudian dia ngikutin hawa nafsunya, urusannya pasti berlebihan. Dan kita lihat Pak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau mempercepat azab kepada hamba-hambanya di dunia yang melakukan perilaku buruk. Dia nggak mau ingat sama Allah, dia merasa perasaan Allah, ibadah dia nggak mau. Allah itu murka. Bagaimana caranya Allah mempercepat azab tadi? Allah menjulurkan hizab. Jadi ada dinding antara dia dan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ada dinding antara dia dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinding itu menghalangi dia untuk syuhud, menyaksikan adanya Allah, menyaksikan kebaikan Allah, kebesaran Allah. Itu terjadi. Nauzubillah min dzalik, ada orang yang kayak gini. Jadi Allah itu kadang-kadang mempercepat azabnya bukan disambar geledek, Pak, gitu. Ini orang berbuat maksiat, berbuat dosa misalnya. Bukan Allah Subhanahu wa taala turun jangan copot mentah atau sambil geledek atau jangan dihijab sama Allah. Dia makin gak ingat sama Allah, makin gak ngerasa adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terhalang nanti untuk menyaksikan kebaikan Allah. Kalau dapat rezeki dia misalnya dapat rezeki segini, nggak ada merasa ya Allah alhamdulillah Allah ngasih rezeki saya, nggak ada. Capek-capek dagang untuk itu segini doang. Tuh terhalang dia menyaksikan kebaikan Allah atas rezeki yang diberikannya. Ketika misalnya dia ini sehat gitu, ini kalau sehat gini nih olahraga nih, kalau olahraga malah sehat. Jadi terhalang dia untuk menyaksikan kebaikan Allah sama dirinya dikasih kesehatan. Kenapa kok bisa begitu? Berarti orang itu dipercepat azabnya Allah di dunia dikasih kayak gitu. Ini Pak, yang paling bahaya itu azab bukan disambar geledek, bukan dibakar, bukan tenggelam di bumi. Yang paling bahayanya azab Allah itu adalah kita nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah itu. Paling bahaya Pak azab itu. Allah kalau udah nyiksa hamba-hambanya yang berperilaku buruk, kalau sudah terhalang kita nggak melihat kebaikan Allah di situ dalam sesuatu ini. Anugerah Allah, sayangnya Allah dalam hidup ini azab bagi orang-orang beriman itu. Kita mengaku beriman sama Allah, tapi nggak pernah ngeliat Allah itu baik selama ini sama kita. Kita dikasih tempat tinggal, dikasih rumah, suami kita dikasih pekerjaan, masih dagang, ada rezeki buat makan, ada buat pakaian. Gimana Allah itu baik bagi kita? Terhalang kita nggak ngeliat. Seolah kita sendiri yang buat rumah ini, seolah kita sendiri yang usahakan, seolah kita sendiri yang nyari duit. Allahnya hilang. Ini azab yang lebih parah Pak daripada dibakar sampai bergeledek. Bahaya. Apalah artinya kalau kita nggak bisa menyaksikan kebaikannya Allah dalam hidup. Makanya kalau kita merenungkan di dalam Al-Quran surat Toha, Allah bilang apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya. Orang yang enggak selalu mengingat Allah, enggak ngelihat Allah, enggak ingat Allah, enggak ingat sekali ketika dia kerja, enggak ingat sekali. Ketika dia kena musibah, enggak ingat sekali sama Allah. Ketika dapat nikmat, enggak ingat sekali sama Allah. Ma'isyatan dhanka, maka Allah berikan kesempitan
Walaupun kaya, tapi dia masih kerasa susah. Kan banyak tuh orang kayak gitu, Pak. Nggak ingat Allah. Ketika dikasih rezeki itu nggak ingat Allah. Dia merasa karena pinternya dia berusaha, karena pinternya dia dagang. Nggak ingat itu Allah yang ngasih. Akhirnya apa? Dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa? Kayak sempit. Kayak kalau ketemu orang, gue begini. Padahal mah uangnya banyak, hartanya banyak. Tapi kalau ketemu orang itu susah aja. Aduh, ada dia nggak pernah lihat senangnya. Kadang saya mau orang yang kayak gitu, gua kapan sih ngedenger lu senang? Kayak susah aja kalau ketemu gua. Kan gini kan? Kayak dia nggak pernah senang lu kalau ketemu gua. Kan ada yang kayak gitu, Pak. Kalau ketemu kita ngeluh aja ngeluh. Ada yang dulu anak-anak lah, ya rumah lah, ya segala macam pagar mau lumpuh lah. Nggak ada yang seneng gitu, gua berita senang sama gitu. Ngeluh jadi kayak gini. Itulah masyarakat dorong kayak sempit. Tapi uangnya sablek-sablek, uangnya banyak, usahanya maju, hartanya banyak, tapi kayaknya susah aja kalau ketemu gitu. Kenapa kok gitu? A'radha an dzikri. Karena dia nggak ingat Allah. Ketika dapat rezeki itu Allah yang ngasih, dikasih sehat Allah yang ngasih, gua begini Allah yang ngasih, ini baiknya Allah mau gua, gini. Enak. Dan parahnya kalau orang berpaling dari ingat Allah, di dunia dikasih kehidupan yang sempit itu bukan jadi miskin, Pak, bukan. Kaya, tapi merasa kurang. Kalau orang miskin kurang wajar, Pak. Orang susah, ya merasa nggak ada, emang orang susah. Bu orang kaya, punya mobil, rumah gede, masih susah. Doang kan namanya sempit. Orang sakit ngeluh itu masih ya, sakit kaki. Ini udah sehat, masih ngeluh. Aduh, kadang-kadang susah kalau mau bangun. Padahal sehat dia. Jadi kan. Itu di dunia sempit. Wa nasyuru yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami giring pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini bahayanya. Di dunia kayaknya susah loh, kayaknya nggak ada senangnya kalau ketemu. Di akhirat digiring dalam keadaan buta. Nah, kenapa orang buta, Pak? Digiring pada hari kiamat, udah keserimpet kaki, Pak. Tak nabrak orang. Nah, ini jadi gitu, Pak. Wusul ila mardatillah, sampai kepada keridhaan Allah, la yatim, tidak akan sempurna illa biyaqdatil qalbi, kecuali dengan bangunnya hati kita dan tersinarnya hati kita dengan tajalliyatil ilahiyah, dengan cahaya-cahaya Tuhan tadi. Kita tidak akan bisa sampai dari keridhaan Allah kalau hati kita tidak terbangun, hati kita tidak tersinari dengan cahaya Allah. Nggak akan mungkin ada orang bisa sampai kepada keridhaan Allah kalau hatinya itu masih tidur, hatinya masih lalai, hatinya nggak disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqzatul qalbi, dan hati yang terbangun, hati yang bersinar ini layatimu, nggak akan bisa sempurna illa bi kasratil azkar, kecuali banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ingat Allah itu bisa membangunkan hati kita. Hati kita jadi terbangun, hati kita jadi bersinar. Sinarnya itu menerawang ke relung-relung hati kita, Pak. Kenapa kita nggak akan bisa untuk nyampe ridha Allah kalau hati kita tidur, kalau hati kita nggak terbangun? Nah, hati ini bisa terbangun kalau banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ingat Allah itu. Selain kita berzikir, pegang tasbih, selalu melihat ada Allah di balik setiap kejadian, ada Allah di balik setiap pemberian-pemberian, ada Allah di balik setiap musibah-musibah, ada Allah di balik setiap apa yang dikasih anugerah, yang Allah anugerahkan buat kita. Itu orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika melihat ada orang, ya kan, jalannya miring-miring, ya Allah, Allah Maha Adil ya. Orang dikasih, ada yang jalannya begini, ada yang jalannya begitu. Ketika melihat ada orang yang
Ganteng ya Allah, Allah itu maha adil dia. Dikasih ganteng walaupun dia udah tua tapi masih ganteng aja. Ada orang yang memang apa namanya masih muda tapi mukanya boros, ya Allah. Orang ini muda tapi mukanya boros kayak kakek-kakek. Emang Allah ini adil dia kayak gitu. Nama dia itu Allah gitu loh. Jangan kita lihat ini kebanyakan makan mecin gitu. Jangan ditolak. Jadi selalu ingat Allah, kembalikan ke Allah, Bu. Jadi hati kita jadi bagus, jadi terang. Ya kan, kalau hati terang ini, hati kita terang, hati kita bercahaya karena selalu melihat Allah di situ, ingat sama Allah. Nanti di situ, Pak, kita bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Islam itu tidak akan berdiri tegak. Orang Islam itu tidak akan bisa selesai dari masalahnya. Orang Islam tidak akan bisa memperbaiki keadaannya kalau dia tidak ngambil solusi yang kayak gitu. Banyak tidak mau. Selalu lihat Allah di mana pun. Ngelihat semut, ngerubungin gula. Dan semut ini kurang ajar yang udah dikasih kapur masih aja gitu. Jadi kita tuh marah-marahin semut. Semut Bapak nggak punya akal. Jadi dia itu tunduk kepada naluri. Kalau ada binatang itu cerdas, bukan binatang itu punya otak, punya akal, bukan. Tapi binatang itu cerdas nalurinya. Bukan akalnya, karena binatang itu gak punya akal, Pak. Kalau binatang punya akal, repot, kita gak bisa makan ayam. Kita mau dinakalin. Gak bisa makan ikan kita, pas lagi dipancing, gua akalin gitu ke mancing gitu. Gua ambil umpannya aja. Karena orang binatang punya akal, binatang itu gak punya akal, punya otak. Cuman kadang-kadang kita aja memperlakukan binatang tuh kayak dia punya akal. Bro, jadi kayaknya kan udah ngerti bahasa kita gitu. Kan gitu. Kadang kita ngeliat ayam diajak ngomong, burung diajak ngomong, kucing diajak ngomong, Blacky, kamu harus begini ya. Kayaknya dia punya akal, punya otak. Dia enggak, dia tunduk kepada naluri. Kita ini jadi kayak orang gila. Jadi begitu, Pak. Kalau misalnya kita banyak ingat sama Allah, keadaan kita ini akan terselesaikan, Pak. Masalah-masalah kita akan selesai. Yang membuat masalah kita tidak selesai karena kita tidak ingat sama Allah dan tidak melihat adanya Allah dan tidak merasakan adanya penguasaan Allah. Itu yang membuat masalah-masalah kita tidak selesai selamanya. Karena banyak, Pak, kali ini kalau saya dulu menyebut berkata ada halakoh Islam. Halakoh. Halakoh itu kayak kajian halakoh. Jadi seolah berinteraksi sosial begini dengan buka berinteraksi. Islam itu tidak bisa dengan kayak gitu. Istilahnya tidak bisa dengan berinteraksi sosial. Oh, sosial begini. Islam itu juga hati ingat Allah. Syariat dijalankan. Kalau Bapak belajar syariat aja, hati nggak Bapak perbaiki, ngampun. Contoh kita begini. Kita sholat. Berapa banyak orang yang ngerti tentang hukum sholat, tapi hatinya tidak disinari dengan cahaya Allah. Hati tidak disinari. Akhirnya apa? Dia merasa paling hebat, paling alim dalam sholatnya. Gue di Haifuzin apal, khatam 10 kali malah. Oke Ustaz gini. Ini Sapina apalagi itu udah apal. Udah khatam 20 kali. Fikih udah khatam depan. Syarat rukun fardu semua. Akhirnya apa? Hati kita tidak disinari. Kita lebih cenderung kayak Fir'aun nanti. Kita nyalahin orang. Kita menilai orang. Kalau hati ini disinari, cinta sama Allah, kita nggak pedulikan orang, Pak. Gue ke masjid dia pengen ngadep Allah. Gue gimana itu urusan gue sama Allah. Gue nggak tahu kapan gue ini mau diambil Pak Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa gue bagaimana urusan? Kenapa? Dia selalu ingat sama Allah di dalam sholatnya. Selalu ketika baca itu dia akan seakan lagi ngobrol sama Allah. Merasa Allah itu ngawasin dia dalam hidup.
Karena banyak orang yang enteng-entengin zikir. Cuma gak perlu zikir lagi. Gak perlu. Hidup tergantung kita. Kalau kita gak begini, Allah gak akan begini. Nah, ini orang yang enteng-enteng kayak gini bahaya. Bahaya sekali. Kita jangan enteng-enteng. Karena apapun perintah Allah, konsekuensinya pasti berat kalau dilanggar. Sekecil apapun itu perintah Allah, kita punya konsekuensi berat nanti. Maka jalannya apa yang Allah? Jangan pernah ngenteng. Yang penting mah sholat, zikir mah sunnah. Kalau kita nggak zikir mah dosa. Kalau nggak sholat berdosa. Jangan begitu. Perintah Allah itu sama. Kita kadang-kadang suka ngebeda-bedain begitu. Tujuan dibeda-bedakan, ada wajib, ada sunnah itu supaya kita mana, jangan ada yang ditinggalin, jangan ada yang lalai. Berusaha. Bukannya berarti kita meremehkan yang sunnah, jangan. Kerja apa yang Allah beri. Supaya apa? Supaya hati kita ini, dada kita lapang. Banyak orang yang dadanya sempit. Dada sempit itu begini, Bang. Kayaknya hidup ini susah aja bawahnya. Kalau dadanya lapang, kenapa kok orang ini dadanya sempit? Karena dia tolak ukur kebahagiaan itu dari harta yang dia miliki. Kalau udah harta, jadi orang kaya, pasti bahagia. Kalau tolak ukurnya harta, sempit. Tapi kalau tolak ukurnya kebahagiaan itu datang dari Allah pada saat dia dekat sama Allah, maka dia dadanya akan terasa hebat. Hidup ini jadi enak. Tapi kalau tolak ukurnya kebahagiaan itu dari harta, niscaya akan sempit. Dan ini dibuktikan. Kalau memang kebahagiaan itu dari harta, kebahagiaan dari harta, tolak ukurnya, berapa banyak orang-orang kaya menangis, sedih. Dan berapa banyak orang-orang miskin bisa tertawa, lepas. Lihat, dikali belakang itu kalau yang dekat gunung itu, yang sambil nyari kutu, ambil kakak-kakak. Suami untuk membeca apa? Kayaknya wah bahagia banget kan gitu. Itu ada orang yang kaya bawa mobil turun Alphard, kayaknya sedih banget itu, mukanya kusut. Kenapa? Tolak ukur bahagia itu bukan dari, tapi kadang kedekatannya sama Allah. Itulah ukur bahagia. Nah, ketika salah kita mindsetnya, cara berpikirnya, ini yang menyebabkan hidup kita jadi sempit. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan.